Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rahmatul Aziza yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan. Edisi Selasa 11 Januari 2022 yang kami rangkum dalam Kabar Seruyan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Seruyan menggelar upacara hari ulang tahun yang ke-49. Dalam upacara tersebut diikuti oleh seluruh pengurus dengan mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan. Pada upacara peringatan HUT yang ke-49 tahun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Seruyan dipimpin langsung oleh Bupati Seruyan Yul Haidir, di mana upacara berjalan dengan lancar dan hikmat. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Seruyan, Yul Haidir mengatakan, dalam situasi pandemi COVID-19, semangat persatuan dan kesatuan harus tetap dijunjung tinggi, terbinanya keberagaman, dan pada peringatan HUT ini PDIP harus mampu memenangkan pemilihan presiden tahun 2024 nantinya. Bupati menambahkan, saat pemilihan legislatif nanti PDIP juga harus mampu unggul dari partai lain. Setidaknya pada pileg nanti mampu mencapai angka di atas 20% dengan rata-rata 7 kursi. Tentunya perlu dukungan dan sinergi dari setiap pengurus untuk mampu mencapai target yang diinginkan. Kita tetap bersemangat untuk menjaga persatuan dan kesatuan, membina keberagaman, dan juga kita harus menang dalam Pilpres 2024 nantinya. Dan juga kita harus menang dalam Pileg. Harapan kita bisa di atas 20%. Sekarang kita 24%. Nah, dengan kursi-kursi 7 kursi. Kita berharap target kita di tahun 2024 nanti dalam Pileg nantinya bisa mencapai 9 kursi. Diharapkan kerjasama dari seluruh pengurus selalu terjalin dengan baik, terlebih dapat terwujudnya persatuan, keharmonisan, dan sinergitas antara eksekutif serta legislatif. Tim Liputan Seruyan TV. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kuala Pembuang menggelar upacara pelantikan pengurus OSIS masa bakti 2021-2022. Diharapkan pengurus yang baru agar dapat mendukung program sekolah khususnya peningkatan prestasi. Upacara pelantikan yang dilaksanakan di halaman SMA N1 tersebut diikuti seluruh dewan guru dan seluruh siswa, di mana pelantikan dipimpin langsung Kepala Sekolah Tuti Sundari. Pengurus OSIS yang dilantik diminta dapat mendukung setiap program sekolah, bahkan mampu menjadi pelopor, menjadi teladan bagi siswa lainnya, mentaati tata tertib sekolah dan mampu menciptakan berbagai inovasi yang bisa melatih kecerdasan otak. Selain itu, pengurus baru juga diharapkan dapat meningkatkan kerjasama seperti kembali menggerakkan berbagai kegiatan sekolah yang sempat menurun akibat pandemi COVID-19, dan mampu meningkatkan prestasi yang dimiliki peserta didik baik tingkat sekolah maupun di ajang yang lebih tinggi. Saja di pasca pandemi ini kan kita memulai masa new normal ya, apapun harus kita laksanakan lebih baik lagi dari tahun-tahun yang sudah lewat, yang mungkin selama pandemi prestasi menurun, kegiatan-kegiatan hampir vakum. Jadi di sini kita upayakan melaksanakan kembali kegiatan-kegiatan tersebut dan meningkatkan kembali prestasi-prestasi didik, baik di tingkat sekolah maupun di ajang-ajang lomba di tingkat kabupaten, dan berharap di tingkat provinsi dan nasional juga ada nanti. Setelah pelantikan ini kami memiliki program kerja unggulan, dan yang pertama itu ialah program kerja bahasa. Nah, dalam program kerja itu kami akan mengadakan kayak one day, satu bahasa gitu, satu hari satu bahasa. Nah, jadi kalau buat penghargaan untuk siswa yang memiliki minat untuk melakukan kegiatan itu, kami akan berikan penghargaan untuk siswa yang berminat. Dan program yang kedua ialah program pengembangan minat siswa.
Nah, di situ kami akan mengadakan kegiatan-kegiatan atau kayak lomba-lomba yang bisa disalurkan oleh siswa atau siswi di sekolah. Sementara itu, pengurus OSIS yang baru dilantik, Ahmad Rafif, mengatakan, ke depan berbagai program kerja unggulan akan langsung dilaksanakan, seperti program bahasa, di mana dalam satu hari sekolah ada satu bahasa yang akan digunakan oleh setiap siswa, program literasi melalui teknologi gadget, dan lainnya. Tim Liputan Seruyan TV. Hampir sebagian besar masyarakat di Kabupaten Seruyan berprofesi sebagai petani. Namun hingga saat ini pemerataan pemanfaatan hasil produksi pangan pada musim panen masih belum maksimal. Berdasarkan hasil kunjungan kerja maupun reses yang dilakukan beberapa waktu yang lalu, banyak masyarakat khususnya di Kecamatan Seruyan Hilir dan Seruyan Hilir Timur yang berprofesi sebagai petani, di mana hasil produksi padi setiap tahunnya sangat baik dan terbilang cukup melimpah. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo, mengatakan, potensi sektor pertanian yang ada di dua kecamatan tersebut dinilai sangat menjanjikan. Namun yang harus menjadi perhatian adalah tata pengelolaan pemanfaatan potensi pertanian yang harus lebih maksimal, di antaranya mulai dari pengelolaan lahan, pembibitan, hingga panen hasil produksi harus dilakukan lebih maksimal. Menurutnya, salah satu kendala yang masih dihadapi oleh para petani jika sudah memasuki musim panen adalah masalah pemasaran, sehingga perlu bantuan dari instansi terkait agar permasalahan tersebut bisa terselesaikan dengan baik dan harga beras tidak selalu mengalami penurunan drastis. Kedepan, untuk masalah pemerataan pemanfaatan hasil produksi pertanian perlu diperhatikan, dikarenakan masih ada kecamatan yang sektor pertaniannya belum maksimal. Pemerataan sektor pertanian harus terwujud agar ketahanan pangan di setiap kecamatan bisa terjamin. Tim Liputan Seruyan TV. Bertempat di Aula Badan Pendapatan Daerah, Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan Jainuddin Nur secara resmi meluncing aplikasi Simpadda, MyBPHTB, dan ESPPT. Inovasi pelayanan publik menjadi satu tren baru bagi seluruh elemen pemerintahan Indonesia. Sejalan dengan amanat Presiden untuk mendorong percepatan pelayanan publik di era digital, di mana harus bisa mengikuti perkembangan zaman terlebih di masa revolusi industri 4.0. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, Jainuddin Nur, mengatakan, pelaksanaan pelayanan publik dituntut untuk menciptakan terobosan baru yang mampu menyederhanakan dan mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan publik, di mana dulu masih secara manual dan saat ini mulai beralih menjadi pelayanan berbasis teknologi aplikasi. Terlebih di masa pandemi COVID-19, seluruh perangkat daerah dituntut untuk dapat menciptakan alternatif layanan yang mudah, aman, dan cepat bagi masyarakat. Inovasi layanan yang dilakukan merupakan salah satu langkah tepat untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Sekda menambahkan, dengan launchingnya aplikasi Simpadda, MyBPHTB, dan ESPPT agar dapat dilaksanakan dengan baik dan maksimal, sehingga mendapatkan pelayanan yang profesional dan efisien, serta dapat melayani masyarakat secara prima dan berkesinambungan. Diharapkan, seluruh instansi terkait dapat bersungguh-sungguh dalam mendorong pemulihan perekonomian di daerah ini, dengan langkah saling bahu-membahu dan saling berkoordinasi, agar upaya yang dilakukan dapat berjalan maksimal dan pendapatan pajak daerah dapat ditingkatkan. Tim Liputan Seruyan TV. Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan menginginkan pada tahun 2022 pemerintah daerah dapat meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Pelayanan kesehatan dan pendidikan masih menjadi permasalahan yang sering dihadapi, terutama untuk daerah pelosok masih terbilang kurang maksimal dan sering mengalami kendala. Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Bambang Yantoko, mengatakan, hampir sebagian besar pendidikan di daerah pelosok belum melaksanakan tatap muka, dikarenakan pandemi COVID-19 masih berlangsung dan pihak sekolah perlu melakukan antisipasi, sehingga pada saat tatap muka dilaksanakan tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Waka1 menambahkan, layanan kesehatan juga perlu mendapatkan perhatian dari instansi terkait, dikarenakan masih banyak masyarakat yang kesulitan saat ingin berobat mengingat jarak tempuh yang cukup jauh,
sehingga layanan kesehatan masih belum berjalan maksimal dan banyak keluhan dari masyarakat setempat. Tentunya untuk 2022 ini, pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo harus betul-betul memperhatikan tentang pelayanan baik kesehatan, pendidikan, ya terutama pendidikan yang selama ini masih belum tatap muka ya kan. Itu saya harapkan agar pemerintah daerah memfokuskan ke wajib dasar, baik kesehatan dengan pendidikan itu tadi. Diharapkan layanan pendidikan dan kesehatan dapat diprioritaskan oleh pemerintah daerah pada tahun ini, agar masyarakat bisa merasakan layanan yang prima dan kesejahteraan lebih merata. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Rahmatul Aziza, beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.